tiada pernah berubah. Selamat pagi semua yang ada di rumah. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita dan sejak mengucapkan shalom buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita siapkan hati lebih lagi, berikan posisi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami beribadah dari rumah kami Tuhan, tapi tidak membatasi hadirat-Mu turun, menyertai, menghibur kami Tuhan, masuk dalam hati kami, memberi sukacita yang baru. Urapi ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
Terima kasih Tuhan. Biarkan hadirat-Mu nyata Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap mau mengutamakan Engkau. Walaupun keadaan rasanya tidak mungkin, mustahil, tapi kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau terus dekat dengan Engkau, kami terus terkoneksi denganmu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang indah, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, we worship you, we worship you. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, katakan lebih lagi. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagimu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan karena kita punya Allah yang tak tertanding. Amin. Yes, mari yang ada di tempat ini semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak dan di rumah juga boleh bergabung untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari
pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes, Kau yang selalu menopang hidup kami. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tepuk tangan di atas kepalamu. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Saya persilakan semuanya duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Dalam setiap pergumulan hidup Dia ada. Dan izinkan Tuhan pagi hari ini masuk lebih dalam hatimu, menjamahmu, berbicara denganmu, dan kau akan menemukan jawaban dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah
berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Yes, Kau yang memberi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Haleluya. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku, haleluya. Perkara yang besar, Dia ajaib bagiku. Saya undang hamba ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, para umat-Mu, yang pada hari ini Tuhan berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah selesai memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah semua kami yang hadir di sini, semua yang ada di rumah, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh mendapatkan jawaban yang pasti lewat kebenaran firman-Mu, sehingga semua kami yang sakit bisa disembuhkan, yang mempunyai masalah Tuhan selesaikan. Apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan
Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Haleluya. Ya, saya minta semua ambil posisi yang enak, yang nyaman untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Baik juga yang ada di rumah. Haleluya. Saya sapa saudara-saudara yang ada di rumah, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan semua yang ingin mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Semua yang mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini, walaupun pemerintah kita ya mengadakan peraturan untuk ibadah di rumah saja, untuk sama-sama keluarga beribadah di rumah saja. Saudaraku, itu semuanya ada bagusnya, ada manfaatnya. Karena kita melihat bagaimana pandemi ini, COVID-19 yang sampai detik ini belum terselesaikan. Timbul masalah baru dengan varian baru. Belum yang lain-lain. Kekasih dalam Tuhan, satu pengucapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan, karena kita masih ada sampai saat ini. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa beribadah walaupun di rumah. Kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih sayang Allah dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini, kalau kita di sini di Makassar ini, saudaraku ya, ada biasanya beribadah di tempat yang luas, ya, tetapi saat ini ada di rumah. Tetapi saya percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan hadir. Walaupun kita ada di rumah, tidak mengurangi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saya undang, saya ajak buat kita semua pada pagi hari ini, supaya kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merespon firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kedatangan kita tidak sia-sia, ibadah kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena dengan kesungguhan hati kita panjatkan kepada Tuhan, maka kita yang lemah, kita yang sakit bisa dikuatkan. Kita yang mengalami masalah, mengalami apapun itu dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan semuanya. Amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya akan beri tema hari ini, jangan takut menghadapi hari esok. Katakan sama-sama, jangan takut menghadapi hari esok. Saudara takut? Saudara bimbang? Saudara gentar? Mari saudara, ini jawabannya. Firman Tuhan jawabannya yang akan membuat kita semuanya dikuatkan. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di sana kita akan dikuatkan. Dan inilah ayat firman Tuhan, ayat emas, ayat yang kita renungkan di hari ini. Saudaraku, nanti kita akan baca berkala ya. Saya akan bacakan dulu ayat yang pertama. Saudara yang ada di tempat ini, mari sama-sama saya baca Mazmur 125 ayat 1. Demikian juga yang ada di rumah yang sudah siap dengan Alkitab. Mari kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian Syarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya.
Firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saya selidiki saudaraku, gunung Sion itu ternyata ada di Yerusalem. Dan sederetan gunung-gunung Sion itu saudaraku, gunung Sionlah yang paling menonjol. Dan saudara, ternyata orang benar tadi diumpamakan seperti gunung Sion yang tetap kokoh, yang tingginya itu kurang lebih 700 lebih meter. Dan saudara, kalau kita melihat keadaan sekarang ini, orang-orang Kristen banyak yang mengalami kegoncangan. Banyak orang Kristen yang mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Kegoncangan. Dia tidak mengingat bahwa di dalam Mazmur pasal 125 ayat 1 ini, orang benar itu berdiri kokoh seperti gunung Sion. Dan saudara, berita-berita yang mengerikan hampir setiap hari kita dengar. Terlebih pada saat pandemi seperti sekarang ini, ya. Kita melihat di televisi, di media sosial, di Facebook, nah, di YouTube kita lihat saudara, bagaimana varian baru dari COVID ini saudaraku mulai bermunculan. Banyak orang meninggal, banyak korbannya. Bahkan saudaraku, beberapa hari lalu saya melihat di daerah Jawa, kalau tidak salah di daerah Jombang, itu mayat berjejeran saudaraku. Kenapa? Karena belum sempat dibawa ke makam, terlalu banyak, dan tenaga yang menguburkan kurang. Sampai di lorong-lorong pun saya melihat ada mayat di situ. Ngeri saudara. Ya. Tak salahnya saudaraku, tidak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut, merasa khawatir akan hari esok. Menghadapi situasi yang demikian, orang takut menghadapi hari esok. Ya, orang melihat usahanya mulai menurun. Apalagi saudaraku kalau kita melihat pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di jalan, ya, yang mengharapkan pembeli dari orang yang lewat, yang lalu lalang. Tetapi karena ada lockdown, ada PPKM dan lain-lain, orang tidak bebas keluar, maka dagangannya itu sepi, sunyi. Otomatis penghasilannya menurun. Dia mulai berpikir bagaimana dengan masa depan saya. Dia mulai berpikir bagaimana masa depan keluarga, anak-anak saya bagaimana, nanti rumah kontrak saya bagaimana, cicilan rumah saya bagaimana, cicilan ini itu saya bagaimana. Banyak berputar ini pikiran saudara. Tetapi saudaraku yang Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya, saudara semua yang ada di tempat ini, saudara semua yang ada di rumah, kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, yang mengandalkan kepada Tuhan, punya harapan yang pasti. Amin. Kita punya apa? Harapan yang pasti. Kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Ya, kita akan baca sama-sama di layar saudara masing-masing, sudah ada ayatnya. Ya. 2-3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, percaya kan? Kita orang percaya punya masa depan yang sungguh ada. Ada masa depan yang pasti. Harapan yang tidak pernah hilang. Harapan yang pasti. Itu saudaraku
janji Tuhan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 34. Oke, kita juga baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Tadi saya sudah katakan bahwa belakangan ini orang banyak bimbang, banyak ragu, takut menghadapi hari esok. Tetapi ini ayatnya, firman Tuhan bilang jangan takut akan hari esok. Kalau kita melihat ayatnya yang ke atas, ayat pasal 6 ayat 33. Di situ dikatakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa, saudara? Apa sih yang akan ditambahkan kepadamu? Apa sih janji Tuhan yang akan ditambahkan kepada kita? Apa, saudara? Kesehatan, kekuatan, kekayaan, kepinteran, dan lain-lain. Banyak, saudaraku. Yang lain-lain itu Tuhan akan sediakan buat kita. Tetapi, saudaraku, firman Tuhan tadi, saudara, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita tidak usah cari berkatnya, tetapi kita cari sumber berkatnya. Ya. Kalau kita cuma cari berkat tok, itu akan habis, percaya. Tetapi kalau kita cari sumbernya, yang mengalirkan berkat itu, yang memberikan berkat itu, saudara, tidak akan pernah habis. Kekayaan Tuhan kita tidak akan pernah habis. Kekayaan Tuhan kita kekal selama-lamanya. Dan Tuhan sanggup memberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk saya dan saudara. Katakan amin. Jangan takut. Jangan kita merasa takut dan khawatir. Ya, saya katakan kembali. Jangan kita merasa takut dan khawatir. Apalagi sampai rasa takut dan khawatir itu melebihi iman kita kepada Tuhan. No, saudara. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Ya, artinya kita takut yang sampai ketakutan sekali. Sampai-sampai kita lupa Tuhan. Saking takutnya sampai kita lupa berdoa. Saking takutnya sampai kita menyebut nama Tuhan. Itu Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Oke, kita akan lanjut ayat yang kedua. Mazmur pasal 125 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Ada di layar saudara masing-masing ya. 2, 3. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Ini berbicara tentang pemeliharaan, perlindungan Tuhan atas umatnya. Di dalam kurung tadi, Tuhan sekeliling umatnya. Tadi saya sudah katakan bahwa Gunung Sion itu ada di Yerusalem. Dan di situ banyak deretan gunung-gunung mengelilingi Gunung Sion itu, saudara. Ini berbicara tentang orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan menjadi pagar keliling. Tuhan akan melindungi setiap kita.
Saudara yakin itu? Haleluya. Lanjut ayat ketiga. Mazmur pasal 125 ayat 3. Ayo kita baca sama-sama kembali. 2, 3. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Saudara, ternyata Tuhan bukan cuma melindungi saja. Tuhan pun bukan cuma memagari kita saja, tetapi Tuhan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Ya. Di sini dikatakan supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Artinya supaya kita tidak lagi melakukan kejahatan. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita yang sudah diselamatkan, tidak boleh kita melakukan kejahatan. Sudah waktunya kita melakukan kebenaran. Justru di saat-saat seperti inilah, justru di saat-saat kesulitan melanda bangsa kita, melanda negara-negara di dunia ini, kesempatan kita untuk kita antusias dengan Tuhan, untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita melakukan kebenaran, bukan kejahatan. Ya. Haleluya. Kejadian pasal 6 ayat 8, kita melihat di sana, kita baca sama-sama. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa saya tuliskan tentang Nuh di sini, saudara? Ketika Allah menyesal menjadikan manusia, karena saat itu manusia penuh dengan kejahatan. Banyak manusia yang penuh kejahatan dan tinggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Allah. Tetapi ada satu orang yang saleh, namanya Nuh. Makanya karena Nuh ini, ya, dunia bisa diselamatkan oleh Allah. Karena Nuh yang saleh, Nuh yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kekasih dalam Tuhan, kita sebagai orang benar akan membawa dampak bagi orang banyak, membawa dampak buat keluarga kita, saudara-saudara kita. Haleluya. Demikian juga saudaraku kalau kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10, ya. Kita baca sama-sama, ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, rupanya orang percaya, orang saleh, orang yang mengandalkan Tuhan, itu Tuhan membuat pagar sekeliling rumahnya. Nah, kalau Tuhan ada di sekeliling rumah kita, ya contohnya rumah di sini, Tuhan sudah mengelilingi pagar. Apa sih yang kita takuti? Apa sih yang kita khawatirkan? Apa sih yang harus kita ragukan mengikut Tuhan? Tidak ada, saudara. Tidak ada alasan untuk kita menyangkal Tuhan. Kita harus lebih percaya. Kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Tuhan menjadi pelindung kita satu-satunya. Oke, ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Ini Pemazmur bilang, saudaraku. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan. Buat siapa? Orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus hati mengenal Tuhan. Mazmur pasal 97 ayat 11. Ya. Kita akan baca sama-sama ya. Dapat semua? Katakan amin. 2, 3. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Haleluya. Terang terbit bagi orang benar. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
tidak pernah ada ruginya kalau kita menjadi orang benar. Orang benar dalam arti benar menurut firman Tuhan. Benar orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang benar di sini orang yang setiap hari mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hidupnya akan menjadi berkat. Bukan cuma sekedar menjadi berkat buat keluarga saja, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kekasih Tuhan, ayat yang terakhir, ayat dari Mazmur pasal 125 tadi, ayat 5, kita baca sama-sama lagi. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan, damai sejahtera atas Israel. Saudara, jadi tadi yang pertama, orang yang benar Tuhan akan lindungi, Tuhan akan membagari, Tuhan akan menyertai. Tetapi sebaliknya orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang jahat. Haleluya. Saya minta maaf, minta tolong kipas anginnya dikasih turun sedikit supaya jangan kena di. Kasih. Jangan ke atas atau dimiringkan ke sana aja. Minta tolong Bapak. Ya. Oke, lanjut. Mazmur pasal 125 ayat 5 tadi ya. Orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit. Apa sih itu berbelat-belit? Belat-belit adalah orang yang suka putar balik. Ya, istilah putar balik ini sering didapati di daerah Ambon. Ya, kalau orangnya suka ngomong salah-salah, ngomong tidak benar, dikatakan putar balik kau. Ya, di Manado ya sering juga terdengar kata-kata putar balik. Ya, itu artinya orang yang berbelat-belit dan tidak jelas urutannya, tidak terus terang, dan orang yang demikian biasanya tidak pernah jujur. Ya. Tapi bagi kita orang percaya, jangan kita lakukan demikian, karena firman Tuhan mengajar setiap kita bahwa kita harus hidup jujur. Di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 12 ya. Saya harap kita akan baca sama-sama hari ini karena firman Tuhan sangat luar biasa. Saudara yang di rumah, mari kita baca sama-sama, baik yang ada di sini, 2, 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di dalam dunia sekarang ini, di hari Minggu ini, di tanggal 11 Juli ini, saudaraku, hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengajari kita supaya jangan menjadi orang-orang yang fasik. Kita harus meninggalkan kefasikan, kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan kita hidup bijaksana. Kita hidup penuh dengan keadilan dan terus beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan, saudaraku, ibadah kita yang di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada saling menguatkan, saling mengasihi. Khotbah saya beberapa hari minggu lalu ya saudara ya. Kita harus ada di komunitas yang benar. Kita harus ada di komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita lemah, kita bisa dikuatkan. Ketika kita mengalami masalah ataupun sakit, rame-rame kita akan doakan bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya gereja Grita tidak percuma namanya Solution Ministry ya. Menjadi solusi bagi banyak orang.
Tuhan persiapkan saudara semua untuk melayani Tuhan. Tuhan persiapkan saudara membawa solusi kepada banyak orang. Ya. Mungkin suatu kali nanti Tuhan hantar saudara ke tempat-tempat yang membutuhkan pertolongan. Atau pribadi saudaraku yang datang kepada saudara minta didoakan, minta nasihat, cari jalan keluar bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka. Saudara, kita harus siap. Amin. Kita harus siap. Karena memang Tuhan sudah persiapkan kita semuanya. Tuhan sudah persiapkan saudara untuk melakukan hal itu. Oke. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 37. 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Siapa itu orang yang suka damai, saudaraku? Yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya. Sekali lagi saudaraku, orang percaya itu banyak. Kalau di jalan-jalan saudaraku ketemu sama orang, saudara tanya, kamu percaya sama Tuhan? Pasti mereka bilang percaya. Ya, sama siapapun kalau saudara tanya, kamu percaya sama Tuhan? Pasti akan bilang, iya saya percaya. Tetapi saudaraku, percaya yang dimaksudkan adalah percaya yang menurut Alkitabiah. Percaya dengan hati yang tulus. Percaya saudaraku yang selalu hidup mengandalkan Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup. Dalam segala apapun kita harus percaya kepada Tuhan, ya, supaya hidup kita diberkati oleh Allah. Kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudaraku, ya, banyak usaha dari pemerintah, dari para medis untuk menangani COVID ini. Dan saya bersyukur saudaraku, kalau dari hari kemarin saya dapat link untuk masuk di dalam doa bersama-sama dengan pemerintah kita. Sebentar, jam 11 waktu Indonesia Barat, berarti kita di Makassar ini jam 12. Itu linknya sudah dibagikan ke semua dan akan dihadiri oleh Bapak Presiden, Wakil, dan yang lain-lain. Seluruh umat beragama akan doa sama-sama, akan doa minta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini dan atas negara-negara yang ada di dunia, atas COVID ini, supaya Tuhan angkat dari kita semuanya. Saudaraku, di sini saya bisa melihat bahwa siapapun mereka, punya kedudukan apapun, tetap harus mengandalkan Tuhan. Tetap harus berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya lewat semua upaya dari pemerintah, baik lewat medis, baik lewat doa, Tuhan akan selesaikan. Tuhan pasti akan campur tangan. Dan waktu-waktu yang akan datang saudara, kita akan bisa berkumpul lagi. Ya, bukan cuma sekedar ibadah di gereja saja, tetapi di tempat lain kita bisa berkumpul, kita bisa saling mengunjungi. Tetapi saudaraku, yang sekarang ini, mari saudaraku, kita akan lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kita jaga diri kita jaga orang lain, kita jaga keluarga kita, saudara, supaya apa? COVID ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Yang belum vaksin, mari silahkan saudara mendaftar untuk vaksin. Ya. Yang sudah vaksin, tetap jaga kesehatan. Jangan anggap enteng akan keberadaan kita yang sudah vaksin. Tetapi kita akan terus berupaya menjaga kesehatan, membantu pemerintah kita untuk menangani semuanya ini. Amin saudara. Haleluya. Luar biasa hari ini saudaraku, walaupun kita beribadah di rumah, tapi saya melihat kuasa Tuhan semakin nyata. Kuasa Tuhan semakin melimpah. Saya melihat semua yang ada di sini antusias melayani, antusias beribadah, berdoa, semua antusias. Dan saya percaya semua yang mendengarkan
firman Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah live streaming di rumah ataupun di mana saja berada di saat ini, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan sini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya. Hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara
sampai saat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu memperdulikan hidup kami. Untuk itu Tuhan, tidak ada satu pengucapan syukur pun yang kami bisa naikkan kepadamu. Hanya ucapan syukur terima kasih kami yang selalu kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, pemeliharaanmu sampai saat ini kami masih tetap rasakan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua kami yang hadir di tempat ini. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sementara mengikuti ibadah kami saat ini. Demikian juga saudara-saudara kami di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini. Berkat Allah turun atas mereka dalam nama Yesus. Kasih sayang, pemeliharaan, perlindungan mengalir buat mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya firman-Mu yang sudah kami dengar menjawab semua kebutuhan kami, menjawab semua permasalahan kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintah kami yang sampai saat ini Tuhan masih terus Tuhan bergumul dengan COVID ini, beserta Tuhan dengan para medis yang ada. Mereka selalu berupaya sebaik mungkin, sedapat mungkin, supaya COVID ini Tuhan bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati mereka, jaga dan pelihara mereka, supaya mereka Tuhan tidak gampang terpapar dengan COVID-19 ini. Amin. Tetapi mereka tetap sehat kuat untuk membantu rekan-rekan yang lain, untuk membantu para korban yang sementara sakit. Engkau memberkati rumah sakit COVID, memberkati semua mereka yang ada di dalamnya, sembuhkan. Engkau memberkati Tuhan yang sementara isoman Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, sembuhkan mereka, hiburkan mereka Tuhan, bahwa penyakit ini Tuhan tidak sesuatu hal yang menakutkan, tetapi penyakit ini akan mengingatkan setiap kita supaya kita ingat pencipta, yaitu Yesus Tuhan, supaya kami ingat Tuhan Yesus dan kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga jemaat Tuhan yang ada di Makassar ini. Berkati mereka, campur tangan Tuhan. Apapun masalah mereka, Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi sakit penyakit, mereka yang sedang bepergian, Tuhan tolong mereka, jaga dan pelihara mereka sampai mereka kembali bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan, dan persembahan boleh ditransfer lewat nomor rekening yang akan tertera pada pengumuman. Saya Shalom Jemaat Tuhan, selamat mengikuti ibadah online GPI Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu tanggal 14 Juli jam 7 malam melalui Zoom, dan link Zoom akan dibagikan melalui grup WA. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 17 Juli jam 1 siang melalui Zoom, dan link Zoom akan dibagikan lewat grup WA.
Mari seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari Minggu untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Ibadah raya di hari Minggu tanggal 18 Juli masih dilakukan secara online lewat Facebook. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman selama sepekan ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan bersorak bagi Tuhan kita. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu. Saya undang gembala untuk akan doa berkat buat kita semua. Selalu pegang erat tanganku. Kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Sekatakan dalam mana takkan aralamaya sikiara lamana takkan aralamaya sangkara katakan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat saat ini. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu, diberkatilah keturunanmu di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Kuramanatakan alamaya sangkara katakan lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri jam ibadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas sampai kita bertemu di hari Minggu yang akan datang.
Haleluya.